Oke, selamat berjumpa kembali di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni, teman-teman. Para pecinta IT dimanapun Anda berada, dan tentunya tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan sharing. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah membuat video tentang menggunakan cara menggunakan Cisco Packet Tracer, dan hari ini kita akan mencoba belajar dan tentang bagaimana kita mempraktekkan atau mengkonfigurasi mikrotik tanpa membeli router boot. Jadi kita bisa melakukannya dengan beberapa software bantuan. eh, Nanti akan kita jelaskan seperti apa, dan tentunya ini yang jelas hemat biaya, teman-teman ya. Daripada kita nanti membeli router buat mikrotiknya harus baru kita bisa praktik. Ini sangat sayang sekali anggaran yang kita beli untuk routernya. Baiklah teman-teman, tentunya sekali lagi intro dulu kayaknya ya. Teman-teman, kita langsung saja untuk materinya. Yang pertama yaitu untuk apa namanya? Kita belajar mikrotik tanpa router boot. Yang di sini yang kita maksud adalah bagaimana nanti kita melakukan setting konfigurasi, kita tidak membutuhkan router boot mikrotik aslinya. Oke. Nah, untuk sekedar gambaran teman-teman, bahwa nanti sebenarnya mikrotik itu apa sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman kita pernah melihat bahasa mikrotik, mikrotik adalah sistem operasi berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router dalam sebuah jaringan. Jadi mikrotik ini software ya teman-teman ya. Mikrotik itu software. Kemudian berbasis Linux dan menjadikan dasar network router. Jadi kalau router secara garis besar, kalau teman-teman bisa lihat di situ. Jadi gini teman-teman, banyak orang yang salah memahami pengertian dari mikrotik dan router. Jika mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang termasuk dalam golongan open source, maka router merupakan perangkat keras. Jadi kalau di situ sudah disampaikan kesimpulan bahwa mikrotik itu software, dengan router itu hardware. Jadi teman-teman bisa membedakan dulu ya. Oke. Nah, bagaimanakah kita untuk mempelajari mikrotik ini? Bagaimana kita tetap bisa belajar namun tanpa menggunakan atau tanpa membeli router boot? Jadi yang kita butuhkan tentunya adalah GNS3, adalah sebuah software emulator. Kemudian ada VirtualBox, adalah sebuah virtual emulator OS untuk sistem operasi. Kemudian mikrotik itu sendiri ya, kemudian software operating system ya, Windows atau Linux, dan kemudian tentunya Winbox. Oke. Next. Nah, kalau kemarin kita sudah sempat menggunakan Cisco Packet Tracer dan sekarang kita menggunakan GNS3. GNS3 itu sendiri apa? GNS3 adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk melakukan emulation dan simulation. Sekali lagi, emulator dan simulasi. Kalau kemarin tentunya nanti kita akan membandingkan apa sih bedanya GNS3 dan GNS3 dan Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, kemudian mengapa kita mesti menggunakan GNS3 ya? GNS3 bisa support beberapa vendor, misalnya Mikrotik, Cisco, Linux, Windows, dan Firewall. Tentunya ini memudahkan kita untuk melakukan settingan berbagai macam vendor. Oke. Nah, kemudahannya apa? Tidak harus memiliki router ya teman-teman. Jadi kita tidak harus memiliki router itu sendiri, sehingga dapat menghemat biaya. Kelebihan dari GNS3 adalah open source, dia gratis dan tidak ada lisensi, sehingga bebas kita mendownload dan menggunakan atau bahkan bisa mengembangkan sekaligus. Oke, kemudian nilai plus dari GNS3 adalah aplikasi network simulator ini mendukung lingkungan kerja multi vendor, tadi yang sudah sempat disampaikan, multi vendor. Jadi dengan biaya gratis kita cukup mendownload software yang kita inginkan, kemudian kita jalankan dan kita bisa melakukan simulasinya. Oke. Dan tentunya namun di samping kelebihan tentunya GNS3 ada kekurangan, yaitu Cisco iOS image-nya harus disediakan sendiri oleh pengguna. Jadi kita harus download terlebih dahulu untuk gambar-gambar routernya dan OS routernya.
Misalnya kita mikrotik, nanti juga kita harus download mikrotiknya. Kemudian kalau kita butuh Cisco, kita juga harus butuh mendownload Cisco-nya. Ya, jadi aplikasinya juga perlu diinstal di dalam sistem operasi kita dulu, sehingga nanti pada saat kita menggunakan GNS3 ini mau nggak mau kita menggunakan memori. Jadi kita harus memakai memori. Oke, next. Nah, tentunya ini akan kita bahas yaitu perbedaan dari GNS3 dan Cisco Packet Tracer. Oke. Konektivitas jangkauan. Dilihat dari fitur konektivitas jangkauan, Cisco Packet Tracer membuat fasilitas untuk memiliki saklar router dan CLI server. Kemudian perangkat terakhirnya bisa end device-nya berupa telepon, telepon suara atau laptop atau PC dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di GNS3 memungkinkan pengguna memiliki antarmuka grafis perintah router, tetapi tidak memungkinkan mengambil antarmuka baris perintah dari saklar atau perangkat pengguna akhir lainnya. Tuh. Jadi memang ada plus minusnya tentunya. Kemudian untuk konsumsi RAM, nah tadi sudah sempat saya sampaikan di awal. Untuk Cisco dia tidak mengkonsumsi RAM, jadi dia hanya menjalankan aplikasinya Cisco-nya. Namun kalau GNS3 dia mengambil RAM dari komputer kita. Jadi tentunya harapannya minimal teman-teman paling tidak untuk menjalankan GNS3 ya memori 8 ya, 8 mega, sehingga nanti yang 512 sampai 1 GB bisa diambil oleh GNS3, kita tetap berjalan normal untuk OS-nya. Nah, kalau memorinya sedikit ya tentunya ini sangat berbahaya pada komputer aslinya. Untuk sudah ini ibaratnya ada PC di dalam PC dan kerja 2 kali. Oke. Gambar Cisco IOS. Untuk menerapkan gambar Cisco maka perlu seperti router Cisco real time. Nah, seperti merespon. Jadi butuh respon. Tetapi Anda minta memperkenalkan gambar IOS. Jadi kalau Cisco kan gambarnya udah ada. Sedangkan kalau GNS3 mengenalkan gambarnya lain, gambar sendiri lah. Oke, kemudian open source ini bukan alat simulasi visual lintas platform open source, tapi di sini adalah emulator perangkat lunak ya. Oke. Kemudian fitur iOS menawarkan simulasi iOS dengan fungsionalitas atas dasar fitur parsial, jadi fiturnya dibagi-bagi. Sedangkan GNS3 menampilkan iOS dijalankan dalam lingkup virtual atau lingkungan virtual. Dukungan konfigurasi ASDM ASA untuk Cisco Packet Tracer tidak ada dukungan, sedangkan di dalam GNS3 sudah didukung. Kemudian Cisco Firepower IPS generasi selanjutnya tidak dapat diakses dengan alat simulasi untuk Cisco Packet Tracer, namun kalau GNS3 dia dapat mengakses. Jadi beberapa kelebihan. Untuk WiFi ini disimulasikan dengan LWAPP VLC, kemudian serta dukungan cap uap. Nah, di sini tidak disimulasikan dengan fitur semacam itu. Jadi kalau ada wireless ya nanti ya lumayan kesulitan untuk di GNS3. Nah, oke, itu tadi teman-teman perbandingan antara GNS3 dan Cisco Packet Tracer. So, kalau bisa dibilang sekarang kita pilih mana? Nah, berhubung karena saat ini konten kita adalah mikrotik, berbedanya dengan Cisco Packet Tracer kita tidak akan mendapatkan mikrotik, maka untuk software mikrotik bisa kita terapkan menggunakan tentunya kita memilih GNS3 untuk saat ini. Ya, oke teman-teman. Nah, selain GNS3 kita membutuhkan sebuah software yang disebut dengan VirtualBox. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup berupa virtual OS atau sistem operasi ya. Jadi secara logika mengapa VirtualBox ya sebagai server yang mana dapat dijalankan menggunakan OS sendiri tanpa harus booting, bahkan bisa menjalankan semua OS secara bersamaan. Jadi kita punya komputer nih teman-teman ya. Jadi ada komputer di dalam komputer. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi logikanya adalah ada komputer di dalam komputer. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini untuk untuk VirtualBox ini, dan tentunya kita harap nanti teman-teman setelah melihat tutorial ini juga langsung nyoba gitu. Oke, next. Yang berikutnya adalah jadi kemudahannya apa untuk di VirtualBox. VirtualBox ini tanpa perlu mengubah partisi harddisk yang kita punya. Jadi harddisk asli kita tidak usah kita setting lagi, tapi kita sudah cukup
menggunakan ada virtualnya. Memang nanti ada beberapa settingan yang dari beberapa partisi gitu ya. Oke, kelebihannya tentunya VirtualBox open source. Ada lagi kalau yang tidak open source yang disebut dengan VMware. Nah, teman-teman nanti bisa, itu sama fungsinya VMware untuk simulasi OS. Kemudian mudah digunakan dan tentunya user friendly dengan tampilan yang sistematis. Kemudian dukungan penuh, banyak forum dan diskusi tutorialnya. Jadi teman-teman jika mau berdiskusi tentang VirtualBox, banyak sekali forum-forum yang menyediakan diskusi tentang VirtualBox. Next, nilai plus dari VirtualBox, bisa mencoba banyak OS. Misal kita mau menginstal mulai dari Windows 10, Windows Windows 7, kemudian tapi kalau khususnya Windows lama sih bisa, cuma ya balik lagi ya, karena kita generasinya sudah mulai dari Windows 7, Windows 10, kemudian Windows 11 yang terbaru, dan tentunya bisa dicoba. Kemudian melakukan tes keamanan komputer seperti install virus, dan ini juga bisa dilakukan terlebih dahulu sebagai ruang uji coba ya, misalnya pengen dual boot OS atau bagaimana, atau bongkar-bongkar Linux dan lain sebagainya, terserah teman-teman. Kemudian juga bisa digunakan untuk melakukan simulasi jaringan dan tentunya dijadikan virtual server atau VPS. Oke, kekurangan dari VirtualBox ini yaitu membutuhkan konsumsi RAM. Jadi coba bayangkan teman-teman, tadi sudah kita komputer kita berjalan, kemudian kita membutuhkan GNS3 untuk berjalan sekitar 512. Kemudian kita juga membutuhkan VirtualBox ini juga untuk menjalankan, dan membutuhkan memori juga, termasuk membutuhkan ruang harddisk yang cukup karena untuk menyimpan virtual OS-nya. Oke, so itu teman-teman untuk proses dari persiapan yang akan kita lakukan terlebih dahulu. So setelah ini tentunya kita akan langsung praktek mendownload kebutuhan-kebutuhan yang tadi, dan tentunya akan kita tambah dengan materi instalasi. Oke, setelah mendownload mendownload GNS3 dan VirtualBox, langkah berikutnya tentunya kita mendownload Mikrotik itu sendiri ya. Kita bisa mendownload Mikrotik di www.mikrotik.com, kemudian pilih software. Nanti setelah ini akan kita langsung praktekkan teman-teman. Oke, kemudian tentunya mendownload sistem operasi yang akan kita jalankan. Sistem operasi Mikrotik, sistem operasi Windows ini digunakan untuk mencoba PC client. Kemudian tentunya Winbox itu sendiri yang juga dari Mikrotik. Oke teman-teman, itu dulu untuk sekedar introduction untuk dari dari latihan yang akan kita tuju. Nah setelah ini kita langsung praktikum. Oke teman-teman, kita akan segera mengikuti tutorial, yaitu belajar Mikrotik tanpa menggunakan router boot Mikrotik. Oke, tentunya video ini akan saya bagi menjadi dua part. Yang pertama adalah part tadi introduction, materi teori dan persiapan ya, mendownload software dan menginstal software. Kemudian nanti next akan kita mulai dari konfigurasi, mencoba untuk mengkonfigurasi Mikrotiknya. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja untuk prakteknya. Kita akan langsung download apa saja yang menjadi kebutuhan kita untuk mencoba melakukan settingan Mikrotik tanpa router boot. Baiklah, kita langsung saja ke videonya. Let's check it out. Oke teman-teman, yang pertama tentunya kita siapkan dulu GNS3-nya. Kita download, kita ketikkan di kolom pencarian, kita ketikkan GNS3 ya. Oke, nanti kemudian GNS3. Nah di sini kita pilih saja gns3.com. Kemudian di sini sudah ada free download ya, kita langsung saja klik download. Oke, kita pilih Windows ya. Oke, kemudian jika teman-teman belum punya account, silahkan membuat create account, dan kebetulan di sini saya sudah membuat account ya, karena saya sudah punya account, jadi saya tinggal login saja. Dan di sini saya melakukan download. Tentunya teman-teman mesti membuat account, nanti diverifikasi email. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan buat di tutorial. Di sini saya buat dulu tutorial
tutorial mikrotik ya. Oke, nah di sini saya ketikkan software yang dibutuhkan ya, software. Oke, saya kumpulkan di software mikrotik. Oke, jadi nanti biar kita bisa lebih enak kumpul foldernya di sini. JNS one regular, saya klik save ya. Oke, 93 mega, lumayan cepat sih nanti. Oke, masih network free, kita coba download ulang. Oke sih, kemudian bisa berjalan lancar. Kalau kita download ulang biar all cookies download free. Oke, saya ulang coba. Kenapa error ini? Oke, kenapa ini error nih ya? Internetnya kah? Kemudian disambil, oh iya, kita coba download ulang. Dan mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar. Oke, yang kedua lebih lancar. Sambil menunggu itu kita juga bisa download VirtualBox. Kita ketikkan VirtualBox. Di sini buatan dari Oracle. Ya, kita juga bisa ke ini, kita bisa langsung download ke VirtualBox. Kita menggunakan Windows hostnya karena ini kebetulan komputernya Windows. Kita bisa download juga di sini. Nah, ini untuk JNS3 nya sudah ini saya pause biar ini ya. Oke, saya show in folder. Kemudian yang tadi ini saya delete saja, yang tadi gagal. Oke, gak bisa kayaknya, nanti kita beresin nanti deh. Atau di resume. Ini error kayaknya. Iya. Cancel aja. Oke, saya cancel. Nah, oke, sudah terdelete otomatis. Oke, VirtualBox-nya juga sudah jadi. Kemudian kita download yang nanti ini dulu kita persiapkan. Nanti baru kita download yang lain. Oke, langkah pertama tadi saya ganti ini namanya menjadi JNS3 regular saja. Oke, yang langkah pertama tentunya kita menginstal JNS3. Klik kanan run as administrator, kita klik, kemudian saya klik next saja. JNS3 next saja ya, saya mainkan next di sini terus ya. Oke, nah di sini secara otomatis menginstal kekurangan apa yang dibutuhkan untuk menambah processing si Visual C++. Secara otomatis Windows yang akan mencari. Jadi JNS3, kemudian VirtualBox, kemudian nanti Cisco mikrotiknya, dan tentunya Winbox ya. Oke, nah ini untuk proses dari, dan tentunya untuk Windows juga kita win pickup-nya, kita next saja. Oke, kita klik finish, kemudian di sini I agree, biarkan saja langsung paling dan npcap 099 versinya. Oke, next. Nah, oke, di sini secara otomatis JNS3 juga akan mendownload dari Wireshark-nya ya, jadi otomatis mendownload Wireshark, biarkan saja. Oke, sembari kita menunggu, teman-teman bisa menyiapkan teh, gula, kopi, dan lain sebagainya yang biar cemilan, biar lebih santai dan rileks. Oke, kalau kita ingat dari presentasi bahwa kita membutuhkan
JNS3, kemudian VirtualBox, kemudian software mikrotik dan apa namanya, Winbox ya. Jadi teman-teman, untuk Windows XP dan Windows 10 dan Windows 7 atau Linux untuk sebagai sistem operasi, tentunya videonya akan saya pisah karena itu bertindak sebagai klien. Sedangkan yang akan kita lakukan di dua part bagian mikrotik ini adalah di sini I agree, I accept. Oke, isikan email saja, email kita, misal saya isi. Oke, kemudian klik continue. Kita isi email, bebas emailnya, dan next. Kemudian di sini saya pilih SolarWinds no saja. Oke teman-teman. Nah, ini kalau kita tadi coba start ya. Oke. Kemudian kita juga install untuk VirtualBox-nya, run as administrator. Iya. Oke. Kita next saja. Sebentar, saya cancel dulu. Saya ulang dulu. Ini run virtual machine. Ini untuk JNS3 nya udah berjalan. Run as virtual machine, run Apple my local computer. Kita menggunakan di sini saja local hostnya, biarkan service exe, biarkan dia jalan di C. Oke. Iya. CPU core-nya next. Oke, ini saya pakai VirtualBox. Ini VirtualBox-nya belum berjalan, jadi saya close dulu. Kita install dulu VirtualBox, klik kanan, run as administrator, next. Kemudian di sini saya quick launch di bagian kanan ini nggak mau saya isi. Quick launch saya nggak begitu suka quick launch karena juga lumayan memakan memori atau pada saat start pertama kali Windows berjalan. Oke. Nah, sembari kita menunggu dari VirtualBox-nya terinstall, kita juga mendownload mikrotik. Kita ketikkan mikrotik.com ya. Oke. Kemudian kita teman-teman bisa ke software, kemudian kita cari yang CHR. Kalau oke, kita ke sini dulu sebentar. Kalau ada instalasi driver ini, kita klik aja install aja, biar dia otomatis menginstal driver. Ini sudah muncul software barunya, VirtualBox-nya, tapi belum selesai. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita pilih CHR Cloud Host Router ya. Kita pilih yang raw disk image ya. Ini di sini stable. Nah, di sini testing, jangan yang testing. Kita ambil, misal saya ngambil yang 6 raw disk mic-nya yang pakai 6493. Oke, saya dipakai yang ini, raw disk image. Oke. Ini lumayan besar teman-teman. Nah, kita download saya kumpulkan di CHR-nya di software mikrotik. Oke, klik CHR. Oke. Sambil di sini teman-teman kita bisa melihat untuk lama dan tidaknya download tergantung kecepatan internet dari teman-teman ya. Karena di sini lumayan ukurannya ya. Ini ukurannya 33. Oke, kita ekstrak di sini untuk CHR-nya. CHR-nya kita ekstrak. Oke. Nah, di sini Oracle-nya juga sudah jadi. Oke. Klik finish. Kemudian langkah yang terakhir sebelum kita menuju ke fase setting, kita akan mencoba download yang disebut dengan sama, yaitu Winbox. Kita langsung saja biar cepat, Winbox. Jadi nanti ke mikrotik. Nah, di sini akan ada download Winbox. Kita pilih download ya. Kita gunakan versi yang sesuai Windows teman-teman. Jadi cara ngeceknya biar teman-teman paham juga, di sini klik start, klik kanan sistem. Jadi teman-teman bisa melihat ngecek Windowsnya versi berapa.
64 bit atau 3. Nah, ini sistem tipe 64 bit punya saya. Jadi saya langsung ke download yang Winbox 64 bit. Oke. Iya. Oke, Winbox-nya juga saya taruh di server Mikrotik. Oke. Oke, di sini VirtualBox-nya udah bisa berjalan. Oke, demikian teman-teman untuk fase persiapan, dan kita akan menuju ke video part kedua biar tidak memperpanjang durasi. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih.